Halo Sobat Trader, kembali lagi bersama Papa Didi di Trader Clinic. Seperti biasa, Papa Didi untuk hari ini akan membahas tentang apa yang akan terjadi dengan Forex hari ini, tanggal 1 Februari 2021. Langsung kita bahas untuk fundamentalnya ya, untuk pertama kali. Jadi, perhatian investor ini dialihkan dari Dewan FX ya di tengah gejolak ekuitas. Dolar Amerika diuntungkan dari suasana pasar yang suram, tetapi diperdagangkan dalam level yang familiar melawan rival Eropanya. Mata uang terkait komoditas dan Japan Yen adalah yang paling terpengaruh oleh penghindaran resiko. Saham GameStop ini melonjak di tengah tindakan investor retail yang berkumpul di media sosial untuk mencari tekanan singkat. Saham runtuh pada hari Kamis karena broker yang berbeda melakukan pembatasan pada perdagangan opsi, mengambil posisi baru dan kemudian menaikkan level margin. Hiruk-pikuk ini berkembang seiring dengan membatasi perdagangan yang ilegal. Perak juga berada di bawah radar investor ya. Situasinya masih jauh dari selesai dan gejolak kemungkinan akan berlanjut hingga beberapa hari mendatang. Wall Street mengakhiri minggu ini dengan penurunan tajam setelah mencapai posisi terendah di Januari. Imbal hasil Treasury Amerika Serikat ya bagaimanapun juga ini berdetak lebih tinggi menjelang penutupan. Membukukan keuntungan sederhana di belakang data Amerika Serikat yang umumnya menggembirakan. Kemudian berita terkait vaksin ya. Ini vaksin dari Johnson & Johnson telah terbukti 66% efektif dalam uji coba fase 3. Sementara CEO dari Pfizer mengatakan bahwa ada kemungkinan besar bahwa varian masa depan ini akan resisten ya terhadap vaksin. Meskipun pengiriman ini tertunda, vaksin diluncurkan dan diharapkan kekebalan akan meningkatkan pertumbuhan pada paruh kedua tahun ini. Untuk catatan positifnya, jumlah peneluran virus corona baru terus menurun secara global setelah memuncak pada 845.000 pada awal Januari, menjadi sekitar 500.000 yang dilaporkan pada hari Sabtu kemarin. Namun langkah-langkah pembatasan yang keras tetap diberlakukan terutama di Eropa, karena beberapa negara ini memperpanjang lockdown atau jam malam sepanjang Februari. Untuk Israel, Uni Emirat Arab, dan Inggris adalah negara-negara yang telah memvaksinasi persentase tertinggi dari populasinya. Imunisasi terkemuka Inggris dapat berubah menjadi yang terburuk pada hari Jumat. UE memperlakukan pembatasan ekspor pada vaksin setelah menuduh Inggris dan AstraZeneca lebih menyukai pasar dalam negerinya yang merugikan kontraknya dengan UE. Australia mengumumkan penguncian selama 5 hari di area Perth di tengah kasus virus corona baru pada seorang pekerja hotel ya yang akan dikarantina untuk kedatangan para pelancong. Pihak berwenang khawatir ini bisa menjadi salah satu jenis virus menular yang berasal dari Inggris atau Afrika Selatan. Dan untuk emas dan minyak ini menyerah ya kemarin ya pada hari Jumat melawan ekuitas. Emas menetap di 1.847,50 dolar per troy ounce, sedangkan WTI ditutup pada 52,10 dolar per barrel. Oke Sobat Trader, itu tadi dari sisi fundamentalnya, dan sekarang kita akan beralih kepada sisi teknikal ya. Kita sudah buka chartnya di time frame H1. Nah, untuk euro sendiri ini kalau kita lihat trennya sendiri masih tren bullish ya. Dan harga ini berada di bawah middle line ya, tapi sudah menyentuh di area middle line. Ini middle line ini sudah menjadi support ya. Ini sudah menjadi resisten yang paling enggak nanti ada kemungkinan dia akan bouncing ya. Tetapi kalau kita lihat dari stokastiknya sendiri yang sudah menyentuh dari garis jenuh jual ini dan kemudian sudah crossing dan arahnya ke atas, maka di sini ada kemungkinan apabila nanti tertembus garis middle line-nya ini, maka harga ini akan melanjutkan kenaikannya. Paling tidak akan menguji level resistennya di 1.21620 ya. Jadi teman-teman di sini lebih baik teman-teman tunggu ya apabila nanti harga ini sudah closing candle di atas garis middle line di area 1.21349, maka disitulah bisa ambil posisi buy ya dengan target profitnya nanti di 1.21600. Tapi apabila nanti ternyata harga itu tidak bisa tembus atau closing candle-nya itu di bawah garis middle line ini, maka bisa ancang-ancang untuk ambil posisi sell ya di area 1.21314, kemudian untuk taking profitnya nanti di area 1.21049 ya. Untuk stop lossnya sesuaikan dengan manajemen resiko teman-teman sendiri ya. Yang penting harus batasi resiko. Beralih pada pound sterling USD. Untuk time frame H1-nya kalau kita lihat dari trennya ini masih tren bullish ya, meskipun agak landai, nggak begitu curam. Dan sekarang harga ini sudah berada di koridor atas ya, di atas middle line. Dan untuk stokastiknya sendiri ini sudah terjadi crossing, sudah menyentuh dari garis jenuh jual dan kemudian sudah mengarah ke atas. Dan ini artinya
Kemungkinan kuat ini harga masih akan naik ya untuk menguji di area resistennya di 1.37528 di situ ya. Nah, strateginya kamu ambil buy sekarang bisa, paling enggak nanti di area harga-harga sekarang. Kemudian taking profitnya bisa ambil di 1.37512 ya. Atau kalau mau tunggu dulu sampai mungkin akan terjadi koreksi menyentuh garis supportnya di 1.37075 baru situ ambil posisi buy. Pastikan closing candle-nya tetap di atas garis middle line-nya. Tapi apabila terjadi breakout maka teman-teman bisa ambil posisi sell nanti di 1.37030. Itu pastikan candle-nya closing di bawah garis middle line dan ambil posisi sell ya. Dan untuk taking profitnya di 1.36609. Oke. Kemudian untuk untuk USD Japan Yen, kalau dilihat dari trend garisnya, ini trend line-nya ini masih mengarah ke atas, yaitu bullish ya. Untuk trennya masih bullish dan harga sebenarnya udah mulai akan bergerak untuk menyentuh garis supportnya ya. Jadi di sini teman-teman bisa ancang-ancang untuk ambil posisi buy apabila harga itu nanti sudah menyentuh di 104.587 ya. Di situ bisa ambil posisi buy. Kalau dia dari stokannya sendiri ini masih mengarah ke bawah ya, sudah terjadi closing mengarah ke bawah. Artinya ya yang paling baik adalah tunggu harga itu menyentuh garis supportnya di 104.568 ambil posisi buy. Saya pastikan closing candle-nya di atas garis supportnya. Oke, kalau sudah ambil posisi buy maka target profitnya itu bisa di 104.834 ya. Dan kemudian kita beralih pada Aussie USD. Aussie USD untuk time frame satunya untuk trennya masih tren bullish ya dan harga masih berada di koridor bawah. Sedangkan dari stokastiknya sendiri sudah terjadi closing, sudah menyentuh dari garis jenuh jual, sudah terjadi closing dan sudah mengarah ke atas dengan jarak yang cukup lebar. Artinya di sini ada kemungkinan harga masih akan kuat naik ya untuk jangka pendek, paling tidak akan menguji di area middle line-nya di 0.76566. Strateginya bisa ambil buy sekarang dengan target profit yang sudah disebutkan tadi di 0.76566 atau kalau mau tunggu koreksinya di 0.76067 baru ambil posisi buy ya. Atau kalau misalnya nanti harga itu sudah terlanjur naik ke atas di garis middle line dan closing candle-nya tutup di bawah garis middle line, maka di situ teman-teman bisa ancang-ancang ambil posisi sell ya di area 0.76571 dan taking profitnya nanti di 0.76085 ya. Oke. Apabila terjadi breakout, maka closing candle harus dipastikan tutup di atas garis middle line dan kemudian ambil posisi buy dengan target profitnya nanti di area 0.77074. Oke. Stop loss sesuaikan dengan manajemen risiko teman-teman. Untuk XAU USD. XAU USD untuk time frame H1-nya kalau dilihat dari trennya masih tren bullish ya. Dan harga masih bergerak di koridor bawah dengan harga sekarang udah mulai bergerak untuk menyentuh garis supportnya di 1844.73 ya. Tapi kalau dilihat dari stokastiknya sendiri ini sudah terjadi closing dengan jarak yang cukup lebar mengarah ke bawah dan kemudian strateginya teman-teman bisa ambil posisi buy di area 1845.83 ya. Oke, di situ teman-teman bisa ambil posisi buy dengan target profitnya nanti di 1864.26. Untuk manajemen resikonya stop loss ya. Dan sesuaikan dengan manajemen resiko teman-teman sendiri. Dan sesuaikan dengan risk to reward rasio teman-teman sendiri. Dan itu harus dipastikan ya bahwa teman-teman harus selalu disiplin untuk manajemen resiko ya. Dan juga manajemen modal juga harus diperhatikan. Artinya kalau manajemen modal itu sesuaikan dengan modal yang Anda punya. Jadi kalau misalnya modal Anda sedikit, jangan pakai lot yang besar ya, pakai lot yang paling kecil aja. Misalnya 0,1 lot. Ya, itu bisa. Tapi jangan pakai lot-lot yang besar. Sesuaikan dengan manajemen resiko dan manajemen modal ya. Tapi kalau misalnya modalnya besar ya di atas 100 juta, ya itu bolehlah pakai satu lot ya. Tapi yang paling aman sih kalau misalnya dengan modal-modal di bawah 5.000 pakai 0,1. Dan bisa ambil beberapa posisi tapi sesuaikan dengan support dan resisten ya. Jangan asal ambil posisi banyak-banyak. Untuk manajemen resiko harus selalu batasi resiko ya. Apabila kemudian terjadi harga yang tidak sesuai dengan posisi kita, berlawanan arah dengan posisi kita, maka risiko kita sudah kita batasi. Itu yang paling penting ya. Dan juga untuk risk to reward rasionya juga teman-teman harus perhatikan ya. Jadi kalau misalnya tetapkan 1:2, 1:3, 1:5 ya, artinya satu resiko 3 profitnya gitu ya. Perbandingannya seperti itu. Jangan 1:1 ya. Kalau 1:1 nanti misalnya rasionya nih 10 kali trading, 5 kali loss, 5 kali profit, maka teman-teman nggak dapat apa-apa.
Misalnya rasio loss-nya 6 kali, sedangkan profitnya 4 kali, ya rugi. Tapi kalau pakai 1/3, 1/5, jadi apabila nanti rasio 10 banding 10 ya, 10 kali transaksi, 5 kali loss, 5 kali profit, maka teman-teman masih profit. 6 kali loss, 4 kali profit, teman-teman masih profit ya, secara akumulasi. Jadi itu yang perlu diperhatikan dalam trading ya. Oke sobat trader, follow terus atau ikuti terus video-video dari Papa Didi untuk Forex Today, dan juga follow Telegram, nanti linknya ada di bawah deskripsi ya. Oke, happy trading dan salam profit.